Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Di sini saya akan membacakan ringkasan saya mengenai jamur. Yang pertama itu pengertian jamur. Mikologi adalah ilmu yang mempelajari jamur, berasal dari dua kata yaitu mulus yang artinya jamur, logos yang artinya ilmu. Jamur adalah suatu tumbuhan yang sangat sederhana, berinti, berspora, tidak berklorofil, berupa sel atau benang bercabang-cabang dengan dinding dari selulosa atau kitin, atau keduanya, dan umumnya berkembang biak secara seksual dan aseksual. Selanjutnya, nutrisi jamur. Jamur adalah suatu organisme heterotrof, artinya untuk hidupnya memerlukan zat-zat organik dari organisme lain. Dari cara hidupnya, jamur dibagi dalam 4 golongan, yaitu parasit, saprofit, komensal, dan simbion. Senyawa-senyawa nutrisi yang diperlukan untuk kehidupan jamur antara lain: 1. Senyawa organik. Sumber karbon diperoleh dari glukosa, sukrosa, maltose, tepung, dan selulosa. Sumber nitrogen diperoleh dari pepton, asam amino, protein, nitrat, garam, amonium, dan urea. 3. Ion-ion anorganik esensial yaitu natrium, fosforus, magnesium, belerang. Yang keempat, ion-ion anorganik sebagai trace elemen: besi, seng, tembaga, mangan, molibdenum, dan gallium. 5. Faktor tumbuhan, yaitu zat perangsang tumbuhan, vitamin, dan hormon. Selanjutnya, metabolisme. Metabolisme adalah proses kimiawi dalam sel hidup yang menghasilkan dan menggunakan energi untuk hidup sel. Metabolisme dibagi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme merupakan penguraian atau disimilasi senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana yang disertai dengan pembebasan energi. Anabolisme merupakan pembentukan senyawa-senyawa kompleks dari nutrisi-nutrisi sederhana dan disebut juga asimilasi atau biosintesis. ATP dan NADPH sebagai energi tinggi digunakan dalam proses-proses asimilasi atau biosintesis. Selanjutnya, faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kehidupan jamur. Yang pertama, tempat atau suhu. Suhu minimum 2-5 derajat Celcius. Suhu optimum 22-27 derajat Celcius. Suhu maksimum 35-40 derajat Celcius. 2. Kemasan pH. pH optimum 5-6,5. pH medium 4,5. 3. Kelembaban 40-60%. 4. Kandungan oksigen. 5. Cahaya untuk tumbuh. Selanjutnya, perkembangbiakan jamur. Spora aseksual membelah secara mitosis dan spora seksual membelah secara meiosis. Contoh spora aseksual adalah zoospora, endospora, dan conidia. Perkembangbiakan secara seksual dilakukan dengan peleburan dua sel inti, yaitu melalui kontak gametangium dan konjugasi. Selanjutnya, jamur kontaminan. Jamur kontaminan merupakan jamur apatogen dan banyak terdapat di udara, oleh karena itu sering menyebabkan terjadinya kontaminasi dalam pembuatan obat-obatan. Beberapa contoh jamur kontaminan: 1. Aspergillus sp. 2. Penicillium sp. 3. Monilia sp. 4. Musor sp. 5. Rhizopus sp. 6. Fusarium sp. 7. Trichoderma sp. 8. Mycelia sterilia. 9. Chasaromyces. 10. Rhodotorula sp. 11. Curvularia sp. dan 12. Hormodendrum sp. Dan selanjutnya, mikologi industri. Jamur mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya dalam bidang industri makanan dan minuman, serta obat-obatan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi. Yang pertama, asam. Kedua, alkohol. Yang ketiga, mikroba. Yang keempat, suhu. Yang kelima, oksigen. Dan yang keenam, garam. Selanjutnya, contoh jamur dan peranannya dalam industri makanan. Sel ragi roti. Pertama, morfologi. Bentuk tubuhnya sederhana, yaitu satu sel atau uniseluler tersusun oleh bagian-bagian tubuh yang terdiri dari inti, vakuola, granula, mitokondria, dan sebagainya. 2. Habitat dan sifat hidupnya. Ragi terdapat di mana-mana. Hidup pada sisa makanan yang banyak mengandung karbohidrat, terutama gula. 3. Perkembangbiakan. Ragi umumnya merupakan perkembangan yang aseksual saja. Pada ragi, perkembangbiakan secara aseksual terjadi dengan terbentuknya kuncup, yaitu tonjolan kecil yang keluar dari sel yang kemudian membesar. Dan yang terakhir itu ada foto jamur di roti, ada jamur di pohon, ada jamur di daun, dan ada jamur di minuman.
Sekian ringkasan materi saya tentang jamur. Terima kasih.